Oke, dalam video kali ini akan dibahas 3 materi sekaligus nih, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan juga varian, yaitu ini ukuran penyebaran data. Dan simpangan rata-rata itu biasa disebut dengan rataan simpangan, ada yang nyebut seperti itu, tergantung bukunya ya. Ada juga simpangan baku, atau nama lainnya standar deviasi, varian nama lainnya ragam, gitu ya. Jadi kita akan membahas 3 materi itu. Yang ada di layar kalian, kita bahas tentang data tunggal terlebih dahulu, nanti next baru yang data berkelompoknya nih. Nah, ini udah aku sediain rumus-rumusnya, udah dikotak-kotakin, dimana simpangan rata-rata ini punya 2 kondisi nih. Kondisi yang pertama ini yang nggak punya nilai frekuensi, jadi nanti datanya itu masih mentahan. Misalnya datanya 3,5,7,8, nah itu kan data mentah tuh ya. Nanti ada juga dia kondisi yang kedua tuh berupa punya frekuensi. Jadi dia punya pakai tabel biasanya karena punya frekuensi. Gitu ya. Lalu simpangan baku juga punya 2 kondisi. Kondisi yang pertama data mentah aja, kondisi yang keduanya nanti pakai tabel, punya frekuensi. Nah, kalau misalnya varian itu tinggal kita kuadratin aja simpangan bakunya gitu ya. Jadi nggak usah ngafalin rumus. Kalau kita udah dapat simpangan baku, maka variannya tinggal kita kuadratin aja deh hasil si simpangan bakunya itu. Oke, nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita ke contoh soalnya. So let's go. Oke, contoh yang pertama nih. Diketahui sekumpulan bilangan, yaitu ada 2, 3, 6, 8, 11. Ya, datanya nggak usah banyak-banyak. Lalu kita disuruh tentukan simpangan rata-ratanya, simpangan bakunya, dan juga variannya. Kita perlu ketahui bahwa ini merupakan data tunggal ya, tentu jelas karena datanya data mentah. Nah, yuk kita mulai langsung ke pertanyaan yang pertama, yaitu simpangan rata-rata. Apa tadi rumusnya ya? SR sama dengan sigma dari nilai mutlak XI dikurang X bar per N. Oke. Langkah pertama untuk bisa nentuin simpangan rata-rata, nentuin simpangan baku, lalu menentukan varian, kita butuh yang namanya X bar atau nilai rata-rata daripada data tersebut. Gitu ya, karena semuanya butuh nilai rata-rata. Jadi, first of all, kita tentukan terlebih dahulu nilai rata-ratanya. Nah, ingat nggak nih kalian untuk mencari nilai rata-rata daripada data mentah seperti ini gimana? Tinggal kita jumlahin aja ya, 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11 dibagi banyaknya data. Ada berapa banyaknya data? 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 5. Nah, kita hitung 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11 30 ya. 30 bagi 5 6. Dapat X barnya. Lalu kita ditanya sigma daripada mutlak XI dikurang X bar. Ini maksudnya apa nih? Nah, maksudnya adalah setiap nilai data mentah ini, setiap nilainya dikurangin sama X barnya, lalu dijumlahkan. Jadi gini, 2 dikurang sama 6 ditambah data selanjutnya, 3 dikurang sama 6 ditambah data selanjutnya, 6 dikurang sama 6 ditambah data selanjutnya, 8 dikurang sama 6 ditambah data selanjutnya, 11 dikurang sama rata-ratanya. Seperti itu ya. Ini adalah nilai mutlak. Nggak jadi. Per N. N-nya ada berapa? Ada 5 ya. Nah, kita hitung ya. 2 dikurang 6 negatif 4 ya, karena ini nilai mutlak. Ayo, nilai mutlak artinya apa? Artinya semuanya bernilai positif ya. Jadi 2 dikurang 6 itu 4. Karena ini sebenarnya nilai mutlak nih. Jadi harusnya tanda kurung, bukan tanda kurung ya. Sebenarnya ini pakai tanda mutlak. Nah, gitu tuh. Tambah 3 kurang 6, kita tulisnya 3. Jadi positif semua ya. 6 kurang 6 0, 8 kurang 6 2, 11 kurang 6 5 dibagi 5 berapa nih? 4 tambah 3 7, 7 tambah 7 14, 14 bagi 5 2,8. Nah, ini dia simpangan rata-ratanya 2,8. Nah, gimana dengan simpangan bakunya? Yuk kita cari simpangan bakunya, B. Simpangan baku tadi rumusnya apa ya? Nah, ingat kita pakai rumusnya yang ini,
Ya, kenapa? Karena dia tidak punya frekuensi. Dia soalnya tentang data mentahan. Yuk, kita hitung. Akar dari sigma xi dikurang x bar per n. Nah, kali ini gimana nih? Ini akar. Kali ini dia mintanya xi dikurang x barnya kuadrat. Sedangkan tadi yang di sini nggak dikuadratin ya. Nah, jadi hasilnya kita udah dapat nih 4 itu dikuadratin, 3 itu dikuadratin, 0 itu dikuadratin gitu ya. Cuma beda di situ aja. Jadi 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, karena kita udah ngitung ini, jadi aku langsung masukin yang ini ya. Nanti kalau misalkan soalnya tidak ditanyakan nilai rata-ratanya, mau tidak mau kalian harus ngitung ini dulu. Gitu. Kali ini udah ada di soal yang A, jadi aku langsung ke sini aja lalu dikuadratin sama aku. Oke? Dibagi sama N-nya. N-nya adalah 5. Sama dengan berapa nih? 4 kuadrat itu aku langsung aja ya, kita hitung langsung aja. 4 kuadrat 16 tambah 9 tambah 4 tambah 25. Itu hasilnya 54. 54 kalau dibagi 5 berapa tuh? 54 dibagi 5 10,8. Akar dari 10,8. Berapa tuh akar dari 10,8? Akar dari 10,8 itu hasilnya 3,29. Nah, kita bulatin aja 2 angka di belakang koma ya. Seperti itu. Nah, lalu yang ketiga yang ditanya adalah varian atau S kuadratnya. Kata rumus tadi S kuadratnya tinggal kita kuadratkan simpangan baku aja ya. Kita kuadratkan simpangan baku yang udah kita dapatkan. Nah, kita ngambilnya yang ini aja nih guys. Ini kita kuadratin. Jadi bukan hasil akhirnya yang kita kuadratin ya. Jadi akar 10,8 kita kuadratin. Akar kalau misalkan ketemu kuadrat, akarnya hilang, ya nggak? Jadi hasilnya adalah 10,8. Seperti itu. Contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua ini kita masih sama, disuruh tentuin simpangan rata-ratanya, simpangan bakunya, dan juga variannya. Tapi kali ini bentuknya tabel nih, dia punya nilai frekuensi. Nah, tabel ini data apa yo? Iya, betul, ini adalah data tunggal. Kenapa? Karena dia nggak pakai interval ya, jadi meskipun dia tabel, ini adalah tabel data tunggal. Oke? Nah, kita langsung aja yuk ke yang pertama. Apa sih yang pertama yang ditanya? Simpangan rata-rata ya. Simpangan rata-rata itu rumusnya ada 2 loh. Kita ke atas dulu nih. Simpangan rata-rata rumusnya ada 2 kondisi. Kali ini kita pakai kondisi yang punya frekuensi ya, yang ini nih. Tuh, kita salin dulu. Nah, kita salin rumusnya sigma nilai mutlak sigma fi dikali sama nilai mutlak xi dikurang x bar per sigma f gitu ya. Lagi-lagi ada x bar. Berarti kita butuh cari nilai rata-ratanya dulu ya. Kita cari nilai x barnya nih. Ingat gak sih kalau misalkan nyari nilai x bar bentuknya tabel, kita cari sigma fixi per sigma fi, ya nggak? Nah, karena ada sigma fixi, enaknya kita pakai ngitung di kolom aja nih, ngitung di tabel. Kita pakai tambahan kolom. Kolom fixi nih, berarti nilai fi-nya dikalikan sama nilai xi-nya. Jadi 5 dikali 61 ya. Berapa 5 kali 61? 305. 64 kali 18, 1152. Selanjutnya, lakukan hal yang sama. Nah, pertanyaannya adalah sigma fixi, ya nggak? Berarti kita butuh jumlahkan dari atas ke bawah. Kalau dijumlahkan hasilnya 6754 ya kan. Kita juga butuh sigma daripada frekuensinya. Berarti kita butuh juga nih jumlahin dari atas sampai bawah fi-nya. Kalau dijumlahin hasilnya 100. Kalau gitu kita bisa nyari nih x barnya, yaitu sigma dari fixi 6754 dibagi sama sigma fi-nya yaitu 100. Kita dapat x barnya 67,45. Ya, itu baru nilai x barnya.
Jadi kita bisa ngitung ini nih. Enaknya kalau pakai tabel tuh kita langsung aja deh selesaiin dari sini aja. Untuk supaya hitung-hitungan di sininya nggak repot gitu ya. Oh sorry. Nah kita butuh apa sekarang? Yang nilai mutlak XI dikurang sama si X bar. Nah hitungnya enaknya di sini. Untuk yang baris pertama nih, 61 dikurang sama X bar ya nggak? Ini kan judulnya XI dikurang X bar. XI-nya 61, X bar-nya 67,45. Dikurangin tuh, hasilnya negatif 6,45. Karena ini nilai mutlak, jadi harus positif 6,45. Gitu, ngerti ya? Kayak ini aku hapus dulu. Lalu, yang kedua, data yang kedua nih, 64 dikurang 67,45. Hasilnya negatif 3,45. Tapi ini nilai mutlak, jadi 3,45. Selanjutnya, kalian lakukan hal yang sama. Nah, karena di rumusnya itu sigma daripada FI yang dikalikan dengan nilai mutlak ini, jadi kita hitung lagi nih, bikin tabel bantuan lagi. Ya, untuk hitungnya enak. Judulnya, nilai FI yang dikalikan dengan nilai mutlak XI dikurang nilai X bar. FI yang dikalikan dengan nilai mutlak XI min X bar. Nah, kayak gitu. Jadi nanti kita dapat sigmanya di sini. Kan nanti enak tuh ngitungnya kalau pakai tabel ya nggak? Yuk kita coba hitung. 5 kita kali 6,45. Hasilnya 32,25. Baris 2 juga lakukan hal yang sama. Nilai FI-nya dikalikan dengan nilai XI min X bar ini, 18 kali 3,45 yaitu 62,10. Selanjutnya lakukan hal yang sama. Nah, lalu kita jumlahkan untuk mencari nilai sigmanya dari atas ke bawah, 226,50 gitu ya. Lalu kita sudah dapat sigmanya, maka kita bisa hitung nih nilai SR-nya atau simpangan rata-ratanya. Jadi berapa nih ngitungnya? Sigma FI yang dikali dengan nilai mutlak XI min X bar berarti 226,50 per sigma FI-nya 100. Nah, hasilnya 2,2650. Kita ambil dua angka di belakang koma aja ya. Jadi 2,27. Karena angka ketiganya itu 5, jadi angka keduanya naik 1. 2,27. Gitu. Oke? Oke. Setelah itu kita ke yang pertanyaan kedua. Simpangan baku S, ya nggak? Apa rumusnya? Akar. Pakainya kondisi yang kedua ya. Yang ini kan simpangan bakunya karena punya nilai FI. Nah, ini kita salin dulu yuk. Sigma FI dikali sama XI min X bar yang dikuadratin ya. XI min X barnya dikuadratin kalau misalkan simpangan baku. Per sigma F. Kita belum punya nih XI min X bar yang dikuadratin, jadi kita bikin lagi di sini ya. Tambahan. Kita butuh yang XI min X barnya yang dikuadratin. Gitu ya. Nilai ini yang udah kita dapat tadi, kita kuadratin, ya nggak? 6,45 kalian kuadratin, itu hasilnya berapa? 41,6025. Oh ya, ini harus 4 angka di belakang koma ya. Nggak harus juga sih, lebih banyak lebih bagus karena nanti angkanya lebih mendekati hasilnya gitu. Jadi kalau bisa kita ngambilnya 4 angka di belakang koma. Oke? Lalu ini juga dikuadratin, 3,45 dikuadratin hasilnya 11,9025. Selanjutnya lakukan hal yang sama. Lalu kita kan butuhnya di sini sigma FI yang dikalikan dengan XI min X bar kuadrat, ya kan? Tadi karena kita belum punya nih nilai FI yang dikaliin sama si XI min X bar kuadrat, berarti kita masih butuh satu kolom lagi. Kita butuh satu kolom lagi. Di sini kita butuh yang nilai FI dikali sama XI min X bar yang dikuadratin. Nilai FI dikaliin sama si XI dikurang X bar kuadrat. Dikaliin tuh mereka berdua. 5 dikali 41,6025. Gitu ya. Kalau dihitung hasilnya 208,0125.
ya, 4 angka di belakang koma. Lakukan hal yang sama di baris kedua dan seterusnya. Karena di soal ini butuh sigma daripada FI yang dikaliin sama X min X bar kuadrat, berarti kita masih harus menjumlahkan untuk mendapatkan nilai sigmanya yang nggak dari atas sampai bawah. Kalau dijumlahin hasilnya 852,7500. Nah, barulah kita bisa menghitungnya nih. Yuk, sigma ini tadi hasil berapa? 852,7500 dibagi sigma F-nya 100. Ya nggak? Nah, ini kalau dihitung akar dari 852,7500 dibagi 100 yaitu akar 8,5275. Nah, dihasilin sama dengan 2,92 gitu. Udah dapat simpangan bakunya, berarti kita gampang nih nyari si variannya S kuadrat. Apa tadi hitungnya? Kita hitung yang ini nih, yang akar ini. Aku kasih warna biru aja ya. Nah, itu kita kuadratin. 8,5275 kita kuadratin. Nih, habis kan ya, akar sama kuadrat hilang. Jadi hasilnya 8,5275. Kita pembulatan dua angka di belakang koma. 8,53, ya nggak? Angka ketiganya 7, jadi angka keduanya naik jadi 3. Oke. Nah, segitu dulu deh video kita kali ini tentang simpangan rata-rata, simpangan baku, simpangan rata-rata, simpangan baku varian yang data tunggal. Di video yang selanjutnya tentang hal yang sama, simpangan rata-rata, simpangan baku dan juga varian tapi yang data berkelompok. So,